semuanya, selamat datang. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dava Alfrida Sudianto dengan NIM 2308010675 dan nomor presensi 21. Saya tidak sendirian, saya bersama 4 teman anggota kelompok saya, yaitu nih. Nah, kali ini kami ingin mengajak kalian untuk menengok ke timur Indonesia, ke sebuah wilayah yang punya segala kekayaan alamnya, budaya yang luar biasa, dan potensi luar biasa besar dan biasanya dijuluki sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Ya, betul sekali, kita sedang berbicara tentang Papua. Nah, mungkin kalian sudah sering lihat nih indahnya Raja Ampat, lalu Papua memiliki salah satu tambang emas terbesar di dunia, yaitu Freeport, atau hutan hujan yang masih asli dan terjaga, begitu pula dengan faunanya. Tapi, di balik semua itu, ada kenyataan pahit nih, yang gak banyak dibahas. Papua masih termasuk salah satu daerah dengan angka kemiskinan tertinggi, kualitas pendidikan dan kesehatan rendah, serta minimnya pembangunan infrastruktur. Nah, jadi lewat video ini, kami berlima ingin mengajak kalian untuk melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi di Papua, lalu kenapa bisa tertinggal sejauh ini sih dari daerah yang lainnya, dan yang paling penting, solusi apa yang bisa ditawarkan untuk perubahan yang lebih nyata. Yuk, kita bahas satu persatu. Nama saya Retno Dwi Utami dengan NIM 23080101676 dengan nomor urut absen 22. Kalau bicara soal sumber daya alam, Papua nggak main-main mengenai sumber daya alamnya. Emas di Grasberg, tembaga, minyak bumi, hutan yang luas, dan hasil laut semuanya ada di sana. Tapi ironisnya, masyarakat Papua hidup dalam kondisi ekonomi yang jauh dari kata layak. Sebagian besar pengelolaan sumber daya ini dikuasai oleh perusahaan besar, baik asing maupun nasional, dan hasilnya tidak secara adil kembali ke masyarakat lokal. Banyak warga Papua yang hanya menjadi tenaga kasar, bahkan ada yang sama sekali tidak terlibat dalam proses produksi. Padahal kalau dikelola dengan baik dan adil, kekayaan alam itu bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua secara signifikan. Solusinya, pemerintah bisa mendorong pembentukan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah yang dikelola oleh putra-putri Papua. Sistem bagi hasil yang transparan dan adil juga harus diterapkan. Dan yang paling penting, masyarakat adat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan karena merekalah pemilik sah tanah dan alam Papua. Perkenalkan, nama saya Alma Ainina Suyoto dengan NIM 23080101677 dengan nomor absen 23. Kalau kita lihat lebih dalam, ketertinggalan Papua juga sangat terasa di aspek infrastruktur dasar. Wilayah di Papua masih sangat sulit dijangkau. Jalan darat belum tembus, akses listrik terbatas, dan sinyal internet hampir nggak ada. Hal ini berdampak langsung ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Harga sembako bisa 3-5 kali lipat dari harga di Jawa karena transportasi logistik yang sulit. Pendidikan pun jadi masalah besar. Banyak anak-anak yang harus berjalan kaki puluhan kilometer ke sekolah. Bahkan, di beberapa kampung belum ada sekolah sama sekali. Kondisi tenaga pengajar juga minim. Ada yang hanya lulusan SMA karena kekurangan guru. Sektor kesehatan pun gak kalah parah. Banyak daerah yang belum punya puskesmas, tenaga medis terbatas, dan fasilitas kesehatan minim. Beberapa pasien bahkan harus dibawa berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk sampai ke rumah sakit terdekat. Apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Nah, pemerintah harus membangun infrastruktur dengan menyesuaikan kondisi alam Papua. Gunakan transportasi udara kecil, drone logistik, dan bangun fasilitas dengan teknologi mandiri seperti panel surya untuk daerah yang tidak terjangkau oleh listrik PLN. Untuk sektor pendidikan sendiri dan kesehatan, perlu ada insentif besar bagi guru dan tenaga medis agar mau ditempatkan di wilayah terpencil. Pemerintah juga bisa menjalin kerjasama dengan universitas dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengirim tenaga profesional ke Papua secara bergilir. Karena pendidikan dan kesehatan bukan sekedar layanan, tetapi juga fondasi untuk masa depan, tanpa dua hal itu, sulit bagi Papua untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Selanjutnya, saya Gelang Ferdian dengan NIM 23080101678 nomor urut absen 24 akan menjelaskan bagaimana sih kondisi otonomi khusus dan isu politik di wilayah Papua. Seperti yang kita tahu, Papua memiliki otonomi khusus atau OSU sejak tahun 2001.
Artinya, Papua diberi wewenang lebih besar untuk mengatur daerahnya sendiri dan menerima dana khusus dari pemerintah pusat. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah implementasi OTSUS di Papua itu belum maksimal. Banyak dana tidak sampai ke rakyat karena birokrasi yang rumit, bahkan kurangnya pengawasan internal dari pemerintah pusat. Di Papua sendiri ada kasus penyalahgunaan dana atau korupsi yang merugikan masyarakat Papua sendiri. Selain itu, di Papua juga belum lepas dari konflik, baik pelanggaran hak asasi manusia, ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat, maupun karena keberadaan kelompok separatis di wilayah Papua. Hal ini menurut kelompok kami juga memperkeruh suasana dan menghambat pembangunan di wilayah Papua. Maka, solusi yang dapat kelompok kami berikan di sini adalah yang pertama, pengelolaan dana OTSUS di Papua itu harus transparan dan akuntabilitas. Masyarakat adat perlu dilibatkan sebagai pengawas aktif dan pendekatan keamanan di Papua harus diganti dengan pendekatan dialog dan kesejahteraan, bukan pendekatan politik lagi. Saya Satraji Pamungkas dengan NIM 230801069 dan nomor urut absen 25. Meski tantangannya besar, kita juga tidak boleh lupa kalau Papua masih memiliki harapan. Anak-anak mudanya mulai bangkit, banyak yang menonjol di bidang seni, olahraga, maupun akademik. Mereka butuh ruang, dukungan, dan akses yang sama seperti pemuda di daerah lain. Pemerintah harus benar-benar hadir, bukan sekedar lewat kebijakan di atas kertas. Kita, sebagai warga negara Indonesia, juga memiliki peran, mulai dari hal kecil, menyebarkan informasi yang benar soal Papua, mengenal budayanya, mendukung produk lokal, atau berdonasi ke lembaga yang membantu pendidikan dan kesehatan di sana. Karena Papua bukan cuma bagian dari wilayah Indonesia, Papua adalah bagian dari hati dan masa depan bangsa ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar makin banyak orang yang peduli dan tahu apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. For watching. Please subscribe.